Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, mungkin gak sih kita sering berpikir tentang ego? Kalau kita bicara tentang ego, biasanya kaitannya orang selalu mengaitkan ini pada egoisme gitu. Padahal bukan ya. Ego di sini adalah suatu hal yang dasar pada pribadi manusia. Nah, dan bagaimana kita bisa membangun dan mengelola ego ini pada anak. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik. Mbak Ayu, kita bicara tentang ego nih. Orang biasanya mengaitkan ego pada egoisme. Padahal sama nggak sih ego dan egois itu? Iya, padahal dua hal yang jauh berbeda Jauh ya. berbeda ego ya. dengan egois itu gitu ya. Kalau egois ya sifat yang terlalu mementingkan diri sendiri sehingga kemudian abai pada kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan orang lain gitu kan ya. Sementara kalau si ego ini adalah satu komponen atau struktur yang ada di dalam kepribadian individu gitu. Kalau kita kemudian berbicara mengenai strukturnya, itu terdiri atas id, ego, dan super ego. Jadi kalau berbicara mengenai komponen yang ada dalam diri individu gitu, ada id yang berupa dorongan-dorongan lahiriah, ingin rasanya sesuatu yang menyenangkan, yang enak, kebutuhan-kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi, dan maunya pokoknya yang menyenangkan, yang enak, itu yang paling bawah, jadi dorongan dasar kebutuhan manusia. Kemudian di atasnya ada yang kita sering bilang itu sebagai super ego atau aturan-aturan, norma-norma yang berlaku pada masyarakat, yang seringkali juga menjadi aturan-aturan dan norma-norma yang pada akhirnya dipahami oleh individu sebagai satu tatanan begitu. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada si ego tadi yang menjadi jembatan untuk kita mengakomodir id dan kemudian super ego supaya berjalan beriringan, mampu menyesuaikan diri dengan baik, kemudian di lingkungan sekitar tanpa melukai atau menyakiti siapapun. Kemudian juga ego ini kemudian membantu individu untuk bersikap sesuai kemudian dengan apa yang ada di harapan lingkungan sekitar, dan kemudian membantu juga untuk ya mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri individu begitu. Oke, jadi berarti kalau dibilang ego ini ada di tengah, di antara ada yang mendorong sama ada yang menahan. Mengatur, iya. Gitu ya, ada yang mengatur, dan yang sebaiknya itu memang bagaimana si ego ini bisa berjalan, dua-duanya harus dipenuhi gitu Ya, kan betul. ya. Nah Mbak Ayu, sebenarnya kalau kita lihat ini hal-hal semacam ini pada anak, sederhananya kalau untuk pada anak gitu ya, itu di hal-hal seperti apa sih? Oke, kalau misalnya seperti pada anak gitu, bukan pada anak aja ya, misalnya mungkin pada individu dewasa gitu kan ya. Kemudian kita berbicara mengenai kalau individu, let's say agama tertentu, misalnya agama Islam dia ada berpuasa, atau setting yang lebih umum lah, seperti ada di dalam ruang kelas. Kemudian it mendorong untuk mau makan nih gitu, atau mau tidur nih karena ngantuk banget gitu kan. Sementara super ego itu ada tatanan, aturan, yang bilang bahwa ya nggak bisa, ini kan lagi di kelas. Kalau tidur ada aturannya, nggak boleh di sini main tiba-tiba tidur aja gitu kan. Nggak bisa nih, ada aturan, ada kemudian ada norma yang berlaku gitu. Nah, si ego inilah yang kemudian mengontrol gitu. Oh, tidurnya nggak sekarang, tahan dulu ya. Apa yang dilakukan? Oh, tunda dulu, tahan dulu. Yuk lakukan sesuatu, cuci muka dulu atau makan permen dulu gitu kan, untuk tetap bertahan supaya bisa tetap menyesuaikan, mematuhi aturan yang berlaku pada saat itu. Nanti setelah selesai, oh ya balik ke rumah, kemudian istirahat di waktu yang tepat, sehingga tidak kemudian menimbulkan permasalahan, tapi juga tidak kemudian menekan serta-merta menekan semuanya nggak boleh, karena ada aturan super ego yang sangat kuat gitu kan, sangat terstruktur, sangat kuat dalam kondisi-kondisi tertentu yang walaupun harus boleh melanggar, dia enggak, pokoknya tetap harus bertahan dengan kondisi yang ini. Nah, itu juga agak repot kan, sebenarnya sangat kaku sekali gitu kan. Nah, sementara individu kan dalam perkembangan kepribadian, dalam situasi keseharian, itu satu setting situasi yang sangat dinamis. Jadi ada proses-proses adaptasi, fluktuatif juga gitu kan, sehingga dibutuhkan untuk kapan dia narik, kapan dia ngerem. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Berarti bisa dibilang ego itu sebenarnya punya fungsi kontrol yang sangat besar untuk pribadi manusia dong Mbak. Ya, makanya orang sering mengkaitkan, oh ego itu kadang dikaitkan dengan pembentukan kepribadian gitu, karena memang dasarnya orang kemudian mampu memiliki kepribadian baik yang pada akhirnya mengontrol sesuatu atau mengontrol dirinya bersikap dengan baik gitu. Itu karena egonya tuh ajek atau cukup matang, mantap untuk kemudian bisa mengelola dorongan yang ada dalam diri serta menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Untuk juga nggak terlalu mengekang tapi juga nggak terlalu membebaskan. Kalau terlalu mengekang kan
nanti jadinya muncul ya anxiety, cemas, terlalu kaku, gak nyaman juga dalam diri individu. Terlalu lepas nanti tidak tahu aturan, harus seperti apa yang dilakukan. Nah di situ ego berperan. Oke, kalau gitu apa dong yang bisa membuat fungsi kontrol pada ego ini orang jadi lemah, nggak ajak, nggak mantap gitu fondasinya? Oke, kalau kita berbicara mengenai hal yang membentuk dalam diri individu gitu kan ya, kepribadian, kemudian karakter, kemudian temperamen gitu kan. Ada faktor dari bawaan lahir, ada, tapi pembentukan lingkungan juga memegang peranan yang penting untuk membantu individu melatih dirinya untuk bersikap dan memahami aturan-aturan. Kemudian kapan dia bisa fleksibel, kapan dia harus sangat patuh terhadap aturan gitu kan. Kemudian juga ada pembentukan lingkungan, ada pola asuh di keluarga, kemudian lingkungan tempat dia dibesarkan sehari-hari, teman, kemudian lingkungan sekitar tempat bermain, pengalaman-pengalaman yang pada akhirnya gitu kan ya membantu individu untuk bisa cukup memahami bahwa oh ini saya lagi kondisinya seperti apa, harus bersikap gimana gitu. Oke, jadi memang harus benar-benar dilatih sebenarnya si ego ini. Betul. Ya, bukannya dipendam atau diredam gitu ya. Ini yang mungkin jadi salah kaprah. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita bahas lebih jauh lagi tentang ego, tapi kita harus jeda dulu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang ego yang memang jauh beda banget dengan egoisme, dan ini adalah tatanan yang penting dalam kepribadian seorang manusia. Nah, ini akan kita bahas juga bersama narasumber kita ya, ada Pak Toto dan juga Mikaela. Langsung kita sapa. Halo Pak Toto, Mikaela. Halo semuanya. Apa kabar? Kabar baik selalu. Oke. Baik Pak Toto dan juga Mika, ini tadi kita bicara tentang ego, bahwa jadi sudah dijelaskan juga nih sama Mbak Ayu, ternyata ini adalah bagian yang penting dalam kepribadian seorang manusia, teruntuk juga anak nih dalam tema kita hari ini. Pak Toto sendiri kalau bisa dilihat, melihat kepribadian Mika sendiri, kalau bicara tentang ego tadi sendiri, Mika termasuk anak yang seperti apa sih Pak? Ya, Mika puji Tuhan seperti anak pada umumnya, jadi lebih mudah untuk saya memberi aturan-aturan atau memperkenalkan aturan-aturan yang ada di masyarakat ya. Jadi istilahnya membalanskan dorongan-dorongan yang tadi dibilang itu dengan super ego yang ada di masyarakat tuh, saya tidak terlalu kesulitan gitu untuk memberi pengertian kepada Mika tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat dan lingkungan. Oke. Pak Toto, pernah nggak sih melihat kondisi-kondisi yang mungkin kadang-kadang ya, mungkin kita juga sebagai orang tua sering banget nih ngelihat anak kita kayaknya udah letih nih belajar, dia udah rasanya ingin ambil istirahat gitu, tapi memang masih harus melakukan tanggung jawabnya. Biasanya Pak Toto sendiri dalam kondisi seperti itu, saat si anak mungkin masih sulit untuk menentukan apa yang harusnya dia lakukan, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya biasanya sedikit agak keras ya, karena saya mulai memperkenalkan disiplin kepada saya. Jadi ketika dia udah di atas 7 tahun, saya udah menerapkan disiplinan yang lebih ketat gitu. Jadi hal-hal seperti itu, misalnya jamnya sudah harus istirahat, masih belajar tapi dia udah capek, biasanya nanti habis itu saya review sama Mika, misalnya berarti ini kebanyakan overload, apa kegiatan yang mesti kamu kurangin, lalu dipilih yang kegiatan utamanya supaya tidak terjadi overload dalam proses pembelajaran dan ketika dia belajar. Itu yang biasa saya lakukan sih. Jadi review lagi segala macam, nanti mulai dinaikin lagi kalau memang dia ini sudah oke, mau coba lagi enggak, tapi kalau capek ini kamu harus belajar bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikannya. Kalaupun kamu ngantuk, ya ini udah pilihan. Jadi hal-hal seperti ini sejak umur 7 tahun saya sudah mulai memperkenalkan ke Mika, dan saya agak jaga ketat untuk kedisiplinannya, memberi pengertian kepada Mika. Baik, jadi memang Bapak menekankan juga pada tanggung jawab gitu ya. Apa kegiatan yang diambil harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Kalau memang sekiranya ini terlalu banyak, berarti harus ada yang diubah. Jadi Bapak melibatkan Mika juga untuk mengambil keputusan pada kondisi-kondisi tertentu, begitu? Iya, betul. Oke.
Mbak Ayu, kalau kita lihat ini seru banget ya, bahwa sebenarnya memang ada hal yang namanya kedisiplinan, tapi ini berkaitan pada orang lain gitu kan, sebenarnya anak juga bentuk pribadi lain. Nah ini gimana Mbak, biar kita bisa juga menghargai, kita bisa tahu fungsi kontrol ego setiap orang pasti beda-beda kan, biar balance gitu antara kedisiplinan yang diterapkan orang tua pasti mungkin akan berimpact berbeda pada setiap individu anak. Bagaimana cara orang tua membaca bahwa ini bisa bekerja dengan baik nggak ya untuk dia? Oke, jadi sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan sama Pak Toto terhadap Mika itu satu hal yang bagus banget gitu kan ya, pastinya. karena memang melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan, mereview kalau misalnya ternyata ada kendala atau masalah dan berfokus pada solusi apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki. Kalau ternyata dari hasil reviewnya itu kurang bagus hasilnya atau kurang tepat gitu kan, itu salah satu bentuk juga yang disadari atau tidak gitu kan, melatih anak untuk mengelola kemampuan kontrol dirinya yang ada di dalam ego tersebut gitu kan ya, dengan baik gitu. Nah memang bukannya dengan satu pembelajaran yang dikasih tahu hari ini kemudian anak akan menjadi paham dan bisa, tapi terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan, dari pola kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi respon otomatis yang anak lakukan atau anak kemudian keluarkan pada saat dia berhadapan pada situasi-situasi lain yang mungkin kurang lebihnya itu sama atau mirip dengan kondisi yang dialami sekarang sewaktu kecil. Itu nanti kan pada saat dewasa nanti mungkin dia akan berhadapan dengan situasi yang kurang lebihnya benang merahnya sama, cuma setting situasinya aja yang beda. Tapi dengan membiasakan diri untuk kontrol, tahu apa yang harus saya lakukan, saya bertanggung jawab atas pilihan yang saya buat. Ada beberapa alternatif solusi yang kemudian bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah, kemudian berfokuslah pada bagaimana memperbaiki situasi, bukan berfokus pada siapa yang disalahkan atau apa gitu. Itu menjadi salah satu latihan dalam tanda kutip gitu ya, secara tidak langsung dilakukan oleh orang tua untuk sebetulnya menguatkan anak memahami fungsi kontrol dirinya dengan baik tanpa kemudian memaksakan juga. Nah dilihat dari tidak memaksakannya gimana, anak senantiasa terlibat loh dalam keputusan-keputusan yang dibuat. Habis ini kira-kira apa? Kalau kemarin caranya salah, kira-kira masalahnya di mana? Nah, itu kan dilakukan sama Bapak ya. Kemudian kayaknya ada yang kurang nih gitu kan. Terlalu banyak. Kamu harus menentukan prioritas nih. Mungkin banyaknya kemarin ekskul atau gimmick-gimmicknya gitu kan. Nah, kalau yang ini sekarang karena keketeter, yuk kita lihat, kita coba untuk arahkan yang mana yang benar pilihan aktivitasnya. Nanti anak memilih, bertanggung jawab atas keputusan. Nah selama kemudian kalau anaknya terlihat happy, kemudian juga tidak ada keluhan-keluhan yang aku capek, aku lelah, tidak juga terlihat penurunan prestasi, tidak ada perubahan perilaku yang sifatnya menurun atau mengalami kemunduran-kemunduran, semisal kayak biasanya ceria pada akhirnya jadi murung, kemudian biasanya happy ternyata terus nggak happy gitu kan. Nah itu sebetulnya kita bisa bilang bahwa it's on the right track, walaupun sebetulnya yang paling baik adalah dengan mengkonfirmasi dan memvalidasi dan mengkonfirmasi perasaan pada anaknya langsung. Jadi memang ditanya pada anaknya, gimana kalau ini setelah dikurangi, perasaanmu gimana? Kalau ekskul ini dikurangi mau nggak mau sekarang harus fokus belajar dulu nih. Kalau anak bilang ya oke lah nggak apa-apa, ini bagian dari konsekuensi. Perasaanmu gimana? Oh aku happy kok, nggak apa-apa, aku tahu ini apa yang harus lakukan. Good, artinya on the right track. Dari situ kan orang tua juga bisa melihat gitu. Jadi nggak selalu kan kondisinya lagi kelelahan sedikit, ini kayaknya salah nih, nggak juga gitu ya. Kita harus benar-benar lihat prosesnya, proses mungkin kondisinya lagi kurang baik saat itu gitu ya. Jadi penting banget review di sini. Nah, Pak Toto sendiri sering nggak sih berkomunikasi dengan Mika permasalahan hal-hal yang mungkin selama ini Mika jalani? Kalau nggak salah Mika juga banyak yang diminati gitu ya, bidang yang diminati. Boleh disebutkan apa aja Pak Toto? Iya, dia itu suka sekali, ya karena papanya mungkin lukis ya, jadi dia suka melukis juga, tapi musik dia juga suka menyanyi, apalagi ya, suka olahraga, dia suka banyak hal yang masih dia sukai. Jadi apalagi yang kamu suka? Apalagi yang Mika suka? Oke. Wah, seru banget. Mika biasanya bagi waktunya gimana sih untuk semua hobi Mika itu? Lakukan kalau lagi ada waktu, kalau tidak ada ya tidak puasa. Oke, jadi sudah tahu ya memanage dirinya seperti apa. Nah,
di sini kan ada psikolog kita nih Pak Toto. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan nggak terkait tema kita hari ini khususnya untuk nikah? Silakan. Iya, ada satu hal kan Mika masih kecil, tapi pada satu saat nanti juga dia akan mengalami masa puber ya. Jadi ada kiat-kiat khusus nggak untuk sampai sejauh mana saya mesti mengenalkan tentang ego, tentang aturan-aturan super ego segala macam, lalu ada strategi apa ketika dia sudah memasuki masa pubertasnya gitu. Nah, ini penting. Oke, Bagaimana tuh Mbak Ayu? Menarik ya pertanyaannya gitu, sudah dipersiapkan dari dini bagaimana kemudian mengajarkan anak kita untuk siap sampai di tahapan itu dengan mampu mengelola dirinya dengan baik gitu kan ya, sehingga bisa kelola diri dengan baik, prestasi tetap baik gitu kan, everything on the right track lah istilahnya seperti itu. Kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, mulainya dari mana? Mulainya dari sekarang. Dari mulai apa yang dilakukan Pak Toto sekarang sebetulnya itu sudah benar dan sudah tepat gitu. Hanya saja nanti mungkin dengan bertambahnya usia gitu kan, topik-topik yang didiskusikan menjadi demikian beragam. Kalau sekarang mungkin diskusi topiknya seputar sekolah, seputar hobi, seputar minat. Nanti ketika sudah masuk teman-temannya di lingkungan sekitar gitu kan, kita kan dengan anak senantiasa berkomunikasi. Tahu gitu kan, anak udah sampai tahapan mana nih, udah kenal-kenalan dengan lawan jenis atau belum, teman-teman di sekitarnya udah seperti apa. Dari situ komunikasinya dibangun mulai kepada arah yang kalau relasi dengan lawan jenis ada rules-nya loh, yang seperti apa, kalau di keluarga kita seperti ini loh, kenapa itu menjadi rules keluarga kita, alasannya karena ini. Nah itu komunikasi yang seperti itu dibangun, sehingga harapannya ketika nanti anak berhadapan langsung pada situasi tersebut, anak setidaknya sudah dapat blueprint atau gambaran di kepalanya dia, apa yang harus saya lakukan. Enggak mesti satu sesi serius gitu langsung, ayo kita ngomong ini, enggak gitu, bisa sambil santai dibicarakan, tapi topik-topiknya sudah mulai disinggung. Jadi pelan-pelan ya, berproses sambil menentukan apa yang bisa dilakukan yang terbaik saat dia sudah masuk ke masa pubertasnya, karena pasti juga dipengaruhi banyak hal juga ya secara psikologis. Baik, kira-kira seperti itu Pak Toto dan juga Mika, semoga ini bisa berguna ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga, sampai jumpa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Oke, makin seru dan makin banyak yang mau aku tanyain, tapi kita harus jeda dulu nih. Koorganisasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ego. Mbak Ayu, kalau bicara ego kan sebenarnya tadi mungkin untuk diri kita, fungsi kontrol pada diri kita. Tapi ego kita pasti akan berkenaan dengan ego orang lain. Nah ini gimana Mbak Ayu? Gimana ya caranya kita bisa punya fungsi kontrol juga secara sosial terkait si ego tadi? Oke, kalau ke orang lain gitu kan biasanya kan ada norma-norma atau aturan-aturan sosial ya yang kemudian berlaku di masyarakat. Dan kadang-kala memang apa yang menjadi value kita nggak sama dengan apa yang menjadi value orang lain. Dan kadang-kala bergesekan atau berbenturan gitu, sehingga disitulah muncul yang namanya konflik gitu kan ya. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai konflik antar individu karena gesekan-gesekan yang menurut kita ini kontrolnya begini, menurut orang lain belum tentu seperti itu gitu kan. Selalu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Saat ada konflik itu kan bisa ada beberapa solusi yang memang bisa dilakukan. Ada pilihan dua-duanya menang. Ada pilihan yang satu menang ya udah kita mengalah. Ada pilihan dua-duanya kalah gitu kan. Atau ya udah dua-duanya kabur-kabur aja. Atau saat kita berhadapan dengan konflik kita mau hadapi, kita fight dengan konflik tersebut atau problem tersebut. Atau mungkin kita udah menghindar aja dari problem tersebut. Nah itu balik lagi sebetulnya kepada masing-masing individu, jalan yang mana yang mau diambil. Tapi memang kalau kemudian berbicara mengenai idealnya adalah konflik itu selesai dengan dua individu yang terlibat di dalamnya itu merasa dalam tanda kutip gitu ya menang gitu. Karena sebenarnya win-win ya. Win-win karena sebenarnya kan konflik itu nggak selalu buruk ya. Konflik itu bisa menjadi satu konflik yang membangun ketika kedua individu tersebut menyadari bahwa ini ada konflik tapi ada potensi solusi. Ini ada konflik karena memang ada perbedaan. Tapi kalau dibicarakan bisa jadi justru ini outputnya adalah sesuatu yang pada akhirnya menguatkan
relasi antar individu tersebut gitu. Nah memang kalau mau jadi sama-sama merasa menang gitu kan, diperlukan kesediaan hati dan keterbukaan dari masing-masing orang untuk kemudian mendengarkan dia sebetulnya dari sudut pandang dia memandang masalah ini seperti apa sih. Dari sudut pandang saya seperti ini, dari sudut pandang dia seperti apa gitu kan. Kalau dua orang tersebut kemudian bersedia untuk mendengar, berusaha untuk memahami, sebetulnya potensi untuk pada akhirnya mendapatkan jalan tengah atas konflik tersebut yang membuat dua belah pihak tersebut kemudian menjadi menang gitu kan ya, itu jadi jauh lebih besar. Cuma memang kadang-kala yang kompleks adalah nggak semua orang itu bisa dengan mudah untuk mau terbuka gitu kan, mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan kayak gitu-gitu. Itu yang lebih sulit ya. Nah kalau kita lihat apa impactnya, dampaknya kalau misalnya orang atau anak tidak dilatih egonya, di fungsi egonya ini dengan baik. Kan kita sering lihat di pertemanan mungkin yang dia saat ditawari apa yang temannya inginkan ya udah. Kadang bahkan dia nggak bisa nolak apapun. Itu impactnya nggak sih Mbak Ayu? Iya ya, jadi kemudian nggak tahu atau nggak bisa apa yang mau dilakukan, nggak tahu gitu ya, dan nggak berani menyampaikan juga apa yang mungkin ia lakukan gitu kan ya. Tapi yang jelas ketika memang egonya nggak terlatih dengan baik, ada dua kemungkinannya. Satu, ia menjadi orang yang tanda kutip ya kurang bisa memahami aturan, sehingga pada akhirnya dorongan dalam dirinya aku maunya itu ya saat itu juga aku mau, kamu harus ikut apa mau aku gitu kan. Karena bisa jadi pribadi yang justru kayak gitu ya, seperti ini gitu, ini kebutuhan saya itu adalah si yang A ini ya, ini yang saya mau gitu, kamu nggak suka kamu harus ikut aku gitu. Padahal kan ada yang namanya aturan-aturan sosial, ada aturan-aturan pertemanan di mana kita harus kadang-kala mengalah, kita harus memahami orang lain. Ketika itu nggak bekerja dengan baik, yang di tengah ini si fungsi kontrolnya, ya kesulitan untuk kendali apa yang kemudian tidak diinginkan, tidak didapatkan gitu. Akhirnya problem, akhirnya marah, dan padahal kan merusak relasi dengan lingkungan di sekitarnya. Atau alternatif keduanya adalah sangat kaku terhadap aturan gitu kan. Harusnya gini gitu, ini tuh harusnya seperti ini gitu. Tapi kan kadang-kala kita berada dalam satu setting situasi, let's say lah kita berada dalam satu situasi kantor gitu kan. Harus terstruktur A, B, C, D, E gitu. Walaupun kadang-kala kalau kita ikutin ini nanti prosesnya lama loh. Bolehlah bypass sedikit langsung ke situ, toh tujuannya sama. Buat orang yang memang tidak terbiasa untuk flexibility, itu susah banget loh untuk seperti itu. Sehingga benar-benar kok kaku sekali gitu, akhirnya menghambat diri gitu kan. Nah hal-hal itu sebenarnya juga bisa menjadi potensi masalah atau problem gitu. Wow, padahal itu mulainya dari suatu hal istilahnya kontrol ya, itu jangka panjang bisa jadi satu hal yang bisa merusak banyak hal, merusak relasi, merusak diri sendiri, bahkan merusak konsepsi kebahagiaannya dia gitu ya. Aduh, serem banget. Oke, berarti ini penting banget kita untuk bisa mengelola ego kita, dan ini juga pastinya akan berimpact pada anak kita ya. Mbak Ayu makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terjaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Oke, keluarga Indonesia sudah dicatat semua dari Mbak Ayu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengontrol ego kita dengan baik. Saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.